Kita ini belum selesai dari krisis. Nah, bagaimana kemudian kita memperpendek jarak antara harapan dan kemudian kenyataan serta kesadaran untuk kemudian bisa menerima situasi ini, kemudian ada norma-norma baru yang kemudian melahirkan kenormalan baru yang diharapkan kalau kita bisa mengikuti dan bisa menerapkan ini dapat kemudian mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Saya kira ini adalah hal-hal yang mungkin hari ini bisa kita diskusikan bersama. Saya pengen garis bawahi bahwa pemerintah sangat serius mendukung pemulihan ekonomi melalui kesehatan, pemulihan ekonomi melalui UMKM, pemulihan ekonomi melalui konsumsi masyarakat. Oleh sebab itu, parameter yang paling penting itu adalah dana pemulihan ekonomi nasional itu kurang lebih hampir 744,7 triliun, hampir 52% digunakan untuk bansos atau perlindungan sosial pada masyarakat. Kenapa? Semakin masyarakat mendapat bantuan, baik itu berupa sembako, baik itu berupa uang tunai, baik itu melalui bansos, insya Allah konsumsi di tengah-tengah masyarakat itu makin hari makin bagus. Transformasi digital UMKM itu sebagai peluang sekaligus ancaman. Kenapa? Karena kita itu bisa membandingkan harga. Ini yang saya sebut sebagai the risk to commoditization. Artinya apa? UMKM ini masalahnya apa sih ya? Sering kita itu menanyakan gitu. Sebenarnya masalah UMKM ini apa? Bisa saya simpulkan masalah UMKM itu semuanya jadi masalah gitu. Ya. Mulai dari marketingnya bermasalah, dari produknya bermasalah, ya. Packagingnya bermasalah. Jadi hampir semua aspek bisnis ya, itu perlu dibenahi kalau sudah bicara usaha mikro, usaha kecil gitu. Tahun ini dan tahun depan adalah tahap penyelamatan di mana kebijakannya adalah mengolah krisis dan mengurangi dampaknya. Lalu tahun depan sampai dengan 2024 adalah tahun pemulihan, kami sebutnya sebagai tahap pemulihan untuk dengan kebijakan memberikan stimulus dan percepatan bagi percepatan pemulihan. Selanjutnya kita tahap untuk tumbuh dan akselerasi dengan menyiapkan industri masa depan yang berketahanan dan berkelanjutan. Ini adalah langkah-langkah yang sebetulnya belum firm begitu ya, tetapi ini adalah ide-ide kami untuk bagaimana kita bisa menyongsong masa depan yang lebih cerah dengan setelah kita dapat mengatasi pandemi. Peternak juga sekarang dihadapkan kepada hal yang sulit. Kalau peternak daging ayam broiler, mereka tidak berhasil menjual produknya, maka biaya pakan akan membengkak. Dan semakin besar ayam akan semakin susah dijual. Bagaimana dengan peternak ayam petelur? Telur ini normalnya hanya bisa bertahan 1 minggu. Lebih dari itu kualitasnya akan turun. Oleh karena itu, sangat vital keberadaan jagung atau yang merupakan bahan baku utama dari pakan unggas ini. Namanya aja transisi ya. Jadi saya kira kita harus berpikir transisional. Transisi itu bisa berhasil, bisa mundur, ya, bisa maju dan bisa mundur. Harapannya transisi ini berhasil. Artinya berhasil itu pandeminya hilang, betul-betul hilang, dan yang kedua ekonomi kita bisa tumbuh. Yang optimis tadi disebut adalah 5,2%. Itu betul-betul bisa tumbuh. Nah, karena ini adalah transisi, saya rasa logikanya juga harus logika transisi. Bagaimana memastikan prokesnya jalan, dan yang kedua sebenarnya kalau transisi itu yang paling pendek, yang tadi saya kira sebenarnya samar-samar disebut oleh para pembicara terdahulu, itu soal time delay. Dari kacamata kesehatan, kita harus bicara soal ketahanan kesehatan, resilient health system, dan equity. Semua orang harus dapat pelayanan kesehatan yang sama dan yang bermutu. Itu dari kacamata ilmu ekonomi. Sekarang saya ambil 2 slide yang terakhir dari kacamata WHO. Tadi kan
Pak moderator menyampaikan kepada Pak anggota yang terhormat, jangan ngomong subjektif, mesti pakai angka. Ini WHO udah keluar dengan angka nih Pak. Jadi kalau vaksin tersedia buat, ini memang bukan Indonesia, kalau vaksin tersedia buat semua negara, maka negara-negara miskin itu akan dapat tambahan sekian miliar dolar pada GDP-nya tahun 2021. Sayangnya vaksinnya tidak equity. Sayangnya vaksinnya hanya banyak dimonopoli oleh negara-negara maju yang punya vaksin. Dan itu menurut saya 5 tahun ke depan ini semuanya akan berbasis ekonomi kreatif dan berbasis ekonomi digital. Oleh karenanya, mungkin pemerintah dalam hal ini harus lebih membenahi lagi permasalahan yang menghambat perkembangan ekonomi digital. Misalnya, kesenjangan digital itu di Indonesia, walaupun pengguna internet di Indonesia sudah 70% lebih, tetapi kita tuh masih banyak sekali kesenjangan terhadap akses internet. Ini kan suatu hal yang sangat simpel. Tapi optimisme ekonomi itu menurut saya dapat dilihat dari kegiatan tukang cukur. Tukang cukur itu adalah sektor informal, mikro banget, dan tidak bisa dia berjaga jarak dengan yang dicukur. Maka kita bisa melihat sekarang tukang cukur sudah buka dengan menjaga protokol memakai masker. Dan saya pikir itu adalah satu tanda tentang perekonomian yang bergerak.